Shalom. Di bulan ini kita masuk ke bagian yang kelima dari Who is Jesus atau siapa itu Yesus. Kita mau belajar di bagian kelima ini tentang pengakuan dari Bapa di sorga dan Roh Kudus tentang siapa itu Yesus. Nah saudara, orang boleh saja mengaku-ngaku anaknya Pak Sondang. Di luar sana, oh saya anak Pak Sondang, saya anak Pak Sondang. Dan itu tidak bisa diterima begitu saja sampai pada akhirnya bisa kita mendengar atau menyaksikan, menerima validasi dari yang bersangkutan yang diakui sebagai bapaknya itu. Siapapun bisa mengaku anak saya. Tapi untuk menyatakan itu sah atau tidak, saya harus membuat pernyataan mengenai pernyataan orang-orang tersebut, apakah mereka itu benar anak saya atau tidak. Nah, Yesus di berbagai macam pertemuan, di berbagai macam aku adalah aku. Ego, eimi, ego. Artinya dia menyamakan, menyetarakan dirinya dengan Allah. Sah-sah saja. Tapi perlu bagi kita validasi dari yang disebut dia itu bapaknya. Benarkah demikian? Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat itu. Ada pengakuan daripada Bapa di sorga tentang siapa Yesus sebenarnya. Kita lihat saudara. Yang pertama, pengakuan Allah tentang siapa Yesus pada peristiwa baptisan. Pada saat waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Nah, Matius 3:16 berkata begini, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia, maksudnya di sini Yesus melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Perhatikan dikatakan waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka Yesus melihat Roh Allah seperti burung merpati, bukan burung merpati, tapi seperti, wujudnya seperti burung merpati, tapi itu roh. Turun ke atasnya, ke atas siapa? Ke atas Yesus. Next. Ayat 17 berkata begini, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Deklarasi Yesus adalah anakku itu artinya Yesus adalah anak Allah. Artinya Bapak Ibu, pernyataan Yesus mengenai dirinya, siapa dia sebenarnya yang mengatakan aku adalah anak Allah. Karena Bapakku masih bekerja sampai saat ini sehingga saya pun bekerja. Dan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan ini tidak berasal dari diriku sendiri, tapi pekerjaan Bapa yang aku kerjakan. Nah pada saat ini kita mendengar pengakuan dari yang disebut Bapaknya itu. Bapaknya itu membuat sebuah pengakuan dengan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya ketika Yesus berkata bahwa dia adalah anak Allah, dia tidak ngarang cerita. Dia tidak sedang mencatut nama Tuhan untuk meyakinkan orang atau untuk menarik perhatian orang yang menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Enggak. Tapi itu sungguhan benar. Apa yang dikatakan Yesus itu, seperti itulah adanya, bahwa memang dia adalah anak Allah. Dari mana kita tahu? Dari pengakuan Bapa sendiri. Bapa di sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah itu yang pertama, peristiwa pertama. Kita lihat, penting ini. Yang kedua, pengakuan Allah tentang siapa Yesus pada peristiwa transfigurasi Yesus di atas gunung.
transfigurasi itu Yesus berubah. Di sana berubah wujud, dikatakan begini, Matius 17 ayat 1. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik, ia ini maksudnya Yesus naik ke sebuah gunung yang tinggi. Kalau sekarang disebut gunung itu Gunung Tabor, ada di Israel sana. Di situ mereka sendiri saja. Artinya ada Yesus, ada Petrus, ada Yakobus dan Yohanes. Mereka berempat saja di atas gunung yang tinggi itu. Next. Ayat 2 berkata, lalu Yesus berubah rupa. Ini yang dimaksud transfigurasi itu. Di depan mata mereka, mata siapa? 3 murid, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Next. Ayat 3, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Next. Ayat 6, mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Bapak Ibu perhatikan deklarasi yang dinyatakan Allah di dalam ayat 5 ini memiliki makna bahwa Yesus Kristus adalah anaknya yang harus ditaati. Kita kembali ke ayat 5 tadi. Kembali Bapa di sorga membuat sebuah pernyataan pengakuan di atas gunung itu yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saya mau berbicara tentang kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kalau kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Siapa maksudnya ini? Yesus. Ini cerita tentang kehadiran Yesus di dunia yang meninggalkan sorga tahta mulia. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini kita diberi pengertian bahwa sebenarnya Yesus itu adalah Allah, tetapi walaupun kealahannya itu, kesetaraannya dengan Allah itu sesuatu yang sangat mulia dan berharga, tetapi itu bukan sesuatu hal yang harus dipertahankan. Sehingga dia katakan dia mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai seorang manusia datang ke dunia. Atribut kealahannya enggak dibawa ke dunia. Artinya bahwa Yesus ketika datang ke dunia, dia adalah benar-benar manusia. 100% manusia. Karena kalau kita belajar dari teks Yunaninya itu, kenosis itu benar-benar dia mengosongkan diri. Dia benar-benar datang sebagai manusia. Tapi apakah dia Allah? Iya. Karena ayat sebelumnya berkata begitu. Tapi dia datang ke dunia, mengambil rupa sebagai seorang manusia. Dan ketika dia dibaptis di Sungai Yordan, Bapa di sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapa di sorga berkenan kepada manusia Yesus. Bapa di sorga berkenan kepada setiap orang percaya yang hidup segambar dengan anaknya manusia Yesus. Yesus datang dari sorga meninggalkan kealahannya turun ke dunia. Tidak semata-mata hanya untuk menyelamatkan manusia dari dosa, tidak.
tapi sekaligus menjadi prototipe bagi kita bahwa kita harus hidup seperti Kristus hidup. Kenapa demikian? Karena Alkitab berkata di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-29b itu ini, sejak semula Allah telah menetapkan kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kalau Allah menetapkan kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, tentu perlu ada teladan, perlu ada prototipenya, perlu ada contoh seperti apa manusia yang Allah maksud itu. Seperti Yesus. Oleh karenanya Rasul Yohanes menulis di 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Coba kita lihat. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, maksudnya di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Untuk siapa firman ini ditulis? Untuk orang percaya, untuk kita. Kalau kita berkata bahwa kita adalah orang yang hidup di dalam Kristus, Roh Kudus berpesan melalui Rasul Yohanes, kita harus atau wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Caranya bagaimana? Meneladani Kristus. Karena kepada manusia yang model begitulah Tuhan berkata, aku berkenan kepadanya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kepada manusia Yesus inilah Allah berkenan. Itu sebabnya kalau ada orang percaya kepada Yesus harus hidup seperti Kristus telah hidup. Karena di sanalah ada perkenanan Allah. Amin. Tapi bagaimana kita bisa hidup menjadi seperti Kristus hidup? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita kembali ke slide tadi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bagaimana supaya kita hidup sama seperti Kristus telah hidup? Ini, dengarkanlah dia. Di dalam teks Ibrani tidak ada kata secara eksplisit taat atau ketaatan, nggak ada. Yang ada itu dengar, dengarlah, dengarkanlah, Shema Israel gitulah. Di dalam Ulangan pasal 6 itu ayat 4, di sana dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau di dalam teks Ibrani itu dikatakan Shema Israel, Yahweh Elohim Yahweh Echad. Kata Shema yang dimaksud di sana, Bapak Ibu, bukan sekedar istilah dengar, enggak. Tetapi bagi orang Yahudi ketika dikatakan Shema Israel, itu artinya begini, pasang telingamu baik-baik, dengarkan apa yang dikatakan supaya engkau menangkap makna daripada apa yang disampaikan. Setelah itu lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Itu artinya Shema. Jadi ketika Bapa di sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Terjemahan firman Allah yang hidup menerjemahkan itu, taatilah dia. Yesus yang adalah Allah turun menjadi manusia, Bapa di sorga katakan, dia berkenan kepadanya, oleh karena itu taati dia. Supaya apa? Supaya kita hidup menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Karena itu tujuan Allah dalam hidup kita. Amin. Oleh karenanya kita perlu mengenal Yesus dengan benar. Ketaatan kita kepada Kristus, itulah yang membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Yesus. Ketaatan kita kepada Kristus, itulah yang menciptakan perubahan-perubahan di dalam hidup kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sebab kekristenan itu tidak berbicara agama. Kekristenan itu berbicara perubahan hidup menjadi serupa dengan Kristus.
Dan waktu Yesus pelayanan di dunia ini, dia membuka kelas pemuridan itu. Lukas 6 ayat 40. Yesus berkata begini, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Tujuan pemuridan membawa orang mengalami perubahan supaya menjadi seperti Yesus Kristus. Amin. Karena hidup seperti itulah hidup yang berkenan di dalam Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa sampai ke sana? Bapa di surga berkata, taati dia. Dengarkan dia. Dengan cara bagaimana? Beri dirimu diajar. Beri dirimu digembalakan. Beri dirimu diarahkan. Supaya hidup kita, pribadi kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Sehingga ketika kita terus mengalami perubahan-perubahan menjadi seperti Yesus. Suatu waktu Yesus akan berkata, atau Bapa di surga berkata, inilah ujang anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Oleh karena apa? Ujang memiliki karakter Kristus. Halo? Oleh karena dia berubah. Itulah hidup yang berkenan kepada Tuhan itu. Bukan masalah berapa lamanya kita menjadi orang Kristen dan ibadah di GBIJ sama Putus Ibau. No. Bukan itu. Kekristenan kita, perkenanan kita kepada Tuhan tidak ditentukan karena kita sudah lama menjadi orang Kristen. Bukan. Tapi seberapa berubahnya saudara semakin menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Karena itu ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita sejak semula. Yang mengerti katakan amin. Oleh karenanya, sekali lagi berikan dirimu dituntun di jalan kebenaran. Berikan dirimu digembalakan. Mungkin saya harus ulang lagi sedikit ini ya. Tentang apa yang saya sampaikan di akhir bulan lalu tentang prinsip penggembalaan ini. Coba kita lihat lagi prinsip penggembalaan Bapak Ibu. Ayo buka lagi di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Bapak Ibu perhatikan ini. Kalau Bapak Ibu mengerti paham ini, wah saudara kita akan mengalami pembaharuan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu perhatikan, Mazmur Daud, artinya yang menulis Mazmur ini adalah Daud. Tentu berdasarkan pengalaman-pengalamannya juga. Selain daripada inspirasi dari Roh Kudus. Dikatakan begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya ketika kita memberikan diri kita digembalakan oleh Tuhan sesuai dengan visi dari Tuhan, dia katakan takkan kekurangan hidupku karena Tuhan yang menggembalakan aku. Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Maksudnya gembala itu, ia juga membimbing aku ke air yang tenang. Jadi seorang gembala memiliki visi di dalam hidupnya untuk domba-dombanya, membawa domba-dombanya ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Itu gembala. Next. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan ini poinnya. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Seorang gembala harus menuntun domba berjalan di jalan yang benar. Paham ya? Artinya tugas gembala itu menuntun domba-dombanya berjalan di jalan kebenaran. Seorang gembala tidak membiarkan dombanya tersesat kemana-mana. Gembala itu harus terus menuntunnya di jalan yang benar. Supaya apa? Supaya domba itu sampai di padang rumput yang hijau sana dan di air yang tenang itu. Caranya bagaimana? Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku.
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Cara gembala membawa domba sampai ke rumput hijau dan air yang tenang, menuntun mereka dengan mempergunakan gada dan tongkat di tangannya. Gada itu sebuah alat seperti pukulan bola kasti, panjangnya juga kurang lebih begitu. Kegunaannya untuk melindungi kawanan ternak dari serangan predator, baik jarak jauh maupun jarak dekat. Biasanya di dalam perjalanan menuju padang rumput hijau dan air yang tenang, ada kemungkinan di tengah jalan ada predator. Kalau di Alkitab dikatakan ada singa, ada beruang, ada serigala. Gembala akan pergunakan gada yang sebesar pukulan bola kasti itu. Kalau dia jarak dekat kontak fisik memukul, tapi kalau jauh dia akan lempar pakai gada itu supaya ternaknya tidak dimangsa oleh predator itu. Ketika sampai di rumput yang hijau dan air yang tenang, lalu semua kawanan domba merumput di sana atau sedang minum di air yang tenang, ada predator yang diam-diam datang mengintai untuk memangsa, dan gembala lihat, gembala akan pergunakan juga itu gada untuk menghajar predator. Jadi gada itu adalah perlindungan. Tapi tongkat itu adalah alat di tangan gembala untuk menuntun dan mengarahkan domba supaya tetap ada di jalan yang benar. Ingat Bapak Ibu yang saya sampaikan 2 minggu lalu? Jarak dari tempat kediaman seorang gembala sampai ke padang rumput hijau dan air yang tenang, kalau di dalam Kejadian pasal 30 itu, waktu Yakub menggembalakan kawanan ternak mertuanya Laban, dikatakan 3 hari perjalanan baru nyampe. Jadi rumputnya tidak seperti di daerah kita di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat ini. Begitu buka jendela, wow, semua rumput kelihatan. Enggak. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah ke Israel tentu tahu. Geografisnya di sana itu padang pasir, padang gurun, rumput sangat susah ditemukan. Rumput yang hijau, air yang tenang itu hanya ada di tempat tertentu. Kalau kita baca di Kejadian pasal 37, ketika Yusuf pergi melihat saudara-saudaranya, kakak-kakaknya yang menggembalakan kawanan ternak ayah mereka Yakub, dikatakan saudara-saudaranya itu berangkat dari Sikem ke Dotan. Kejadian 37. Pertanyaannya, berapa jauh jarak dari Sikem ke Dotan? Dikatakan, Bapak Ibu boleh searching itu di internet, itu sekitar 15 mil. 15 mil itu berapa kilo? Sekitar 25 sampai 30 kilometer. Itulah perjalanan yang harus ditempuh oleh seorang gembala sambil menggiring kawanan domba untuk sampai di padang rumput hijau dan air yang tenang. Di tengah perjalanan biasanya kan ada rumput-rumput kecil di pinggir jalan. Kadang ada domba yang singgah ngerumput dulu di situ. Ketemu lagi rumput kecil, keluar lagi ngerumput lagi di sana. Tetapi gembala kan tahu di mana rumput yang hijau. Kadang-kadang domba ini bisa terpisah dari kawanan ini. Supaya gabung kembali ke kawanan itu di jalan yang benar menuju rumput yang hijau dan air yang tenang, gembala akan pergunakan tongkat. Akan dipukul itu dombanya. Pok. Maksudnya gabung ke kawanan. Karena bukan ini tempatnya. Rumput yang hijau itu ada di sana, air yang tenang itu ada di sana. Bukan ini. Tapi kadang-kadang ada juga domba yang agak ngenyel. Karena ada lagi rumput hijau. Rumput kecil-kecil makin keluar dia dari kawanan. Udah dipukul, enggak mau balik. Gembala akan pergunakan tongkat. Tongkat itu kan ada lengkungannya begini. Dia kan balik itu tongkat. Lengkungannya ditaruh di leher domba. Lalu ditarik. Digabungkan ke kawanan itu. Tujuannya supaya kawanan ternak itu tetap berada di jalan yang benar. Itulah
konsep penggembalaan karena ada tujuan yang akan dicapai. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini, Bapak Ibu, gembala menuntun saudara untuk sampai ke sana dengan berbagai bentuk pelayanan. Mengajar saudara, mengajar kita semua. Melalui ibadah seperti ini iya, melalui komsel juga iya, supaya kita diajar di sana mengenal Tuhan dengan benar. Melalui doa bersama kita di hari Selasa juga iya, melalui WBI Wanita Betel Indonesia khusus untuk kaum wanita juga iya. Karena kita di sana diajar, kita digembalakan, kita sedang dituntun berjalan di jalan Tuhan supaya kita sampai ke padang rumput hijau dan air yang tenang. Di gereja kita ada namanya khusus komunitas kaum pria BMC, Bethel Men's Community. Di sana juga kita belajar firman. Bapak-bapak dan kaum pria diajar di sana supaya kita mengenal Tuhan dengan benar, supaya kita tidak keluar dari jalan. Jadi jangan Bapak Ibu pikir kalau kita ibadah begini, kalau kita komsel, kita adakan berbagai macam kegiatan, itu bukan bagian dari penggembalaan. Itu bagian daripada penggembalaan dalam rangka menuntun kita berjalan di jalan kebenaran. Kenapa begitu? Ingat 2 minggu lalu kita berbicara masih banyak sekali yang kita tidak tahu tentang Tuhan. Oleh karenanya kita perlu diajar. Oleh karenanya kita perlu diarahkan, digembalakan. Supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Dan Bapa di sorga katakan, taati dia. Amin. Itu sebabnya selalu saya tekankan. Pelayanan kita di tempat ini, Bapak Ibu, bertujuan untuk membawa orang mengalami perubahan menjadi seperti Kristus. Oleh karenanya kita lakukan berbagai macam pelayanan. Tujuannya supaya Bapak Ibu semua dibangun kerohaniannya, hidupnya mengalami transformasi jiwa diri sehingga kita menjadi seperti Kristus. Kita tidak membesarkan pelayanan dengan memanfaatkan orang-orang, tidak. Tapi kita akan memanfaatkan berbagai macam pelayanan untuk membangun orang-orang supaya menjadi seperti Yesus. Amin. Amin. Karena kekristenan itu berbicara perubahan hidup menjadi seperti Yesus. Tapi bagaimana Pak? Orang sudah lama sekali menjadi Kristen. Di sana sini terdapat begitu. Sudah puluhan tahun tapi gak berubah-berubah, tetap begitu. Terserah mereka. No comment saya tentang itu. Tapi saya mau katakan, yang Bapak cari itu adalah pribadi-pribadi yang serupa dengan Yesus. Kepadanya lah aku berkenan. Tapi itu berat Pak, gak mungkin. Gak ada yang berat. Karena ketika kita percaya Yesus, kita difasilitasi dengan rohnya yang kudus. Dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, roh itu yang akan menuntun kamu berjalan di dalam seluruh kebenaran Allah. Jadi kita tidak dibiarkan jalan sendiri, tapi kita difasilitasi. Persoalannya hanya begini, kita mau apa enggak? Itu aja. Tapi yang saya mau katakan, ketika engkau mau digembalakan, ketika engkau mau diajar menjadi seperti Yesus, saudara, saya percaya Bapa di sorga akan tersenyum dan berkata, inilah Anggi anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara mau dikenan Tuhan, amin. Berubah menjadi seperti Yesus. Karena Bapa membuat sebuah deklarasi tentang siapa Yesus, bahwa dia adalah anak Allah. Dan kepadanya Allah berkenan. Dan ini perlu saya tekankan. Kalau Bapa di surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, itu berarti bukan Yesus lebih rendah dari Bapa. Atau kalau Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai hari ini dan saya pun bekerja, itu bukan berarti Yesus lebih rendah daripada Bapa. Itu menjadi persoalan di luar sana. Banyak yang menyebutkan diri saksi-saksi itu. Pola pikir pandangan mereka begitu, bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa. Tidak, saudara. Itu pemikiran yang keliru. Di dalam Filipi dikatakan setara dia dengan Allah. Sama.
3 pribadi di dalam satu hakikat. Dan Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu. Amin. Jadi saudaraku, saya mau katakan, bukan hanya Yesus yang mengatakan dirinya bahwa dia adalah Allah, bahwa dia anak Allah, bahwa dia adalah Tuhan, tapi Bapa di sorga juga membuat pengakuan bahwa Yesus adalah anaknya. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir kita lihat yang ketiga, saudara. Pada peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas Yesus sebagai tanda anak Allah ketika Yesus dibaptis. Perhatikan saudara ya. Di dalam Yohanes 1:32 dikatakan, dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Tadi siapa yang melihat roh turun seperti burung merpati? Waktu saat dibaptis siapa? Yesus. Nah sekarang ternyata berbeda orang tapi penglihatannya sama. Sekarang siapa yang melihat? Yohanes Pembaptis. Next. Ayat 33, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia maksudnya di sini Bapa di sorga yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ayat 34, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Amin. Bapak Ibu perhatikan, baik Bapa di sorga, Roh Kudus, Yohanes Pembaptis, Petrus, Yakobus dan Yohanes mendengar pernyataan itu. Bapa membuat pernyataan, Roh Kudus sebagai tandanya yang turun. Ada 4 saksi. Di dalam tradisi Yahudi, supaya sebuah perkara itu dinyatakan sah, harus ada saksinya minimal 2, baru dinyatakan perkara itu sah. Ini lebih dari 2, paling tidak ada 4. Ada Yohanes Pembaptis, ada Petrus, ada Yakobus, dan ada Yohanes. Rasul Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis. Rasul Yohanes dengan Yohanes Pembaptis beda. 4 orang ini menyaksikan pengakuan dari Bapa di sorga yang berkata bahwa Yesus adalah anaknya yang dikasihinya dan kepadanya lah dia berkenan. Bapak Ibu, dengar ini baik-baik. Kalau Allah saja membuat sebuah pengakuan deklarasi bahwa Yesus itu adalah anaknya yang dikasihi dan kepadanya lah dia berkenan, masih adakah keraguan di hatimu tentang eksistensi Yesus? Kalau saya mau katakan demikian, kalau Bapa di sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Itu artinya Bapak Ibu, engkau memiliki Tuhan yang benar. Engkau memiliki Tuhan penguasa atas satu-satunya. Engkau memiliki Tuhan dan Juru Selamat. Engkau memiliki Tuhan yang sanggup menolong, sanggup membebaskan, sanggup juga menyelamatkan dan menyembuhkanmu. Pertanyaannya, masihkah engkau ragu akan hal itu? Seharusnya engkau tidak ragu. Tetapi sekali lagi yang saya mau tekankan, ketika Bapa di sorga deklarasikan ini kepada kita malam ini, itu artinya engkau memiliki Allah yang di hadapannya tiada perkara yang mustahil. Amin. Engkau memiliki Allah yang dahsyat, yang sanggup mengubah segala sesuatu dan memberikan kemenangan dalam kehidupan. Itu sebabnya saya mau katakan demikian. Ayo Bapa di surga katakan, dengarkan dia, taati dia, maka hidupmu diberkati. Yang mau katakan amin.